Nah, satu, kesetiaan itu hanya ada pada orang tua kepada anaknya, baik yang laki-laki atau perempuan, kepada anaknya pasti setia. Digempur kayak apapun, kita tidak akan balik lain hati. Anak nguntap, anak kurang ajar, anak nakal, anak gawe isit, anak gawe masalah, bahkan kadang-kadang saking cintanya kita, man ahabba syai'an kathura dzikruh. Siapa orangnya mencintai sesuatu, maka dia akan selalu banyak menyebutkan. Kadang istri-istri kita sering menyebutkan kelebihan-kelebihan anak kita. Anak kita kayak anak kita kayak wajar karena memang cinta dia. Enggak usah bertanya kepada istri kita, kau lebih mencintai anakmu atau lebih mencintaiku, enggak usah bertanya seperti itu. Karena dipastikan di dalam hati istri kita atau di dalam hati kita pun ada anak. Nah, itu namanya cinta setia. Tapi kalau cinta kepada pasangan, baik itu sebelum formal atau setelah resmi, tidak ada yang setia. Artinya, tidak ada akhun yusta'nasu bih. Kesetiaan itu hanya berlaku di medsos. Di mes lain, di medsos tidak ada. Angel. Ya kita kan terpancing dengan kata-kata, kalimat, quotes-quotes dari medsos kan. Tapi hakikatnya nggak bisa. Adapun, sekalian, contoh, Hamam bertemu dengan seorang perempuan yang dia cintai, sama-sama mencintai, menikahlah mereka. Hamam masih duit, masih di rumah, masih di pegangan, istrinya pun masih mencintainya, mereka sama-sama mencintai. Pertanyaannya, menikah sudah 11 tahun. Kenapa Hamam masih bertahan? Atau kenapa istri masih bertahan? Banyak faktor. Bukan karena cinta itu masih melekat. Ngerti ya? Cinta itu akan pudar dengan sendirinya. Yang ada adalah rahmah. Jadi mawaddah dingin gitu. Mawaddah dingin kemudian baru rahmah. Mawaddah ini seiring waktu berjalan akan lenyap. Mawaddah itu keren ya. Demen yang rabi demen kita. Kakek nenek kita udah pada tua gitu. Mereka bisa bertahan, cari sebab. Nah, anak muda yang masih bertahan biasanya, salah satu faktornya biasa karena suaminya tidak tertarik dengan lawan jenis yang lain, atau ada perempuan lain yang menarik perhatian, tapi perempuan itu tidak menarik kita gitu. Itu saja. Sekian, Hamam kerja wis duwe rabi, Hamamnya udah seneng nih wadon, kasir lah misalnya, tapi kasirnya lo diseneng nih Hamam, ya masa selingkuh Hamam kan? Iya kan? Tapi kalau misalnya Hamamnya naksir nih tukang kasir demen maning, ya wis rabi bakal rati. Hal sepele ini pun itu dibahas oleh para ulama fikih. Kesetiaan itu hanya ada pada dua hal. Yang pertama, orang tua kepada anaknya. Yang kedua, kesetiaan hamba kepada Allah. Tapi nanti setelah melihatnya. Lamun durung deleng sih golongan kita masih mengkene, badal bantu. Tapi engkau lamun sebenarnya nurullah, cahayanya Allah, maka ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hatiku kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah akan mengalahkan kecintaan kita kepada anak kita. Sekian, karena kita mungkin tidak pernah bertemu dengan Rasulullah ya. Enggak pernah ngomong. Jadi kayak biasa-biasa baik kan. Apalagi Allah al-batin, yang maha batin, yang enggak terlihat nampak. Maka bisa-bisanya kita hanya mencintai satu orang, itu anak kita. Tapi nanti setelah bertemu Rasulullah, maka anak kita pun yang kita cintai kalah. Maka Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna wallah ahabba ilaihi min walidih wa waladih wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang sampai aku dan Allah lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia yang lain. Jadi lamun orang tua nih anak arane cinta fitrah, cinta apa arane fitrahku berarti cinta apa ya?
cinta dari sononya, fitrah. Tapi kalau anak ke orang tua namanya cinta ikhtiari, nggak bisa dari sononya. Hampir langka anak karena benar orang tua gitu. Lalu ngomong jujur, hampir langka anak karena benar. Tetapi harus punya tanggung jawab moral. Orang tua wis sepuh dibantu, dilayani, diladeni, kita nurut, berbakti. Orang tua ngomel sabar, itu cinta moral. Apa wong anak tuh bandel-bandel itu ya umum, itu umum. Hanya saja persoalannya kalau ada anak yang mungkin kurang greget di wong tua tapi tetap harus greget yang tentang tanggung jawab. Gitu ya.